Ponsel 24 jam hari ini. Hari pertama penyekatan arus mudik lebaran di Kota Palembang berjalan cukup efektif. Di wilayah Polsek Kertapati misalnya, sebanyak 400 mobil dan 100 motor pemudik harus berputar arah karena tidak bisa menunjukkan dokumen melintas. Kapolsek Kertapati Palembang AKP Irwan Sidik mendatangi sopir yang kendaraannya dihentikan saat melintas pos penyekatan arus mudik lebaran. Sopir yang tidak mampu menunjukkan dokumen harus putar balik. Diketahui kegiatan penyekatan yang dilakukan sejak jam 12 malam hingga 1 siang tadi. Terjaring 400 mobil dan 100 motor, ratusan kendaraan ini harus berputar arah kembali ke daerah asal. AKP Irwan mengatakan, kendaraan yang terjaring di pos penyekatan bukan dari Palembang, melainkan dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Dia menjelaskan penyekatan dilakukan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Untuk itulah, pengendara yang tidak memiliki dokumen seperti surat izin melintas dan surat rapid test atau antigen harus berputar arah. Dalam kegiatan ini, pihaknya juga menjaring 2 warga negara asing asal Rusia. Kedua WNA ini dibolehkan masuk ke Palembang karena memiliki dokumen pendukung untuk melintas dan saat ini dilakukan rapid test, diketahui hasilnya negatif. Sekali dari semalam dan sampai pagi ini, dan siang ini sudah kita lakukan penyekatan sesuai SOP yang sudah kita laksanakan, dan jika mereka tidak memiliki dokumen yang ada, yang diminta, mereka akan kita putar balikan lagi ke asal daerah mereka. Jadi kita putar balik ini dari semalam sampai siang ini hampir 400 kendaraan yang sudah kita putar balik. Rata-rata mereka tidak memiliki identitas dan tidak memiliki rapid test atau antigen. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpress.com. Pemirsa, penyekatan arus mudik lebaran di kilometer 12 tidak menghalangi pengendara untuk tetap masuk ke wilayah Palembang. Sejumlah pengendara motor nekat melewati jalan depan ruko, sementara pengendara mobil bisa masuk ke Palembang melalui wilayah Sukajadi. Sejumlah pengendara motor cukup nekat melewati jalan di depan rumah toko dekat pos terpadu Lebaran Polrestabes Palembang. Aksi nekat pengendara ini untuk memangkas perjalanan menuju tujuannya di kota Palembang. Sebab sejak ada pos terpadu Lebaran Polrestabes Palembang, pengendara yang masuk ke Palembang harus memutar melewati Jalan Soekarno-Hatta. Akses lainnya, Jalan Pangkalan Benteng Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, diketahui juga tidak ada penyekatan arus mudik lebaran. Jalan ini bisa saja dijadikan alternatif bagi pengendara mobil untuk bisa masuk ke Palembang. Masih dari hasil pantauan palpress.com, tidak jauh dari pos terpadu Lebaran Polrestabes Palembang, terdapat pos pengamanan Lebaran Polsek Talang Kelapa, Banyuasin. Di samping pos, terdapat tenda untuk tes antigen. Diketahui tenda kesehatan ini diperuntukkan bagi pemudik yang tidak mampu menunjukkan hasil tes antigen namun memiliki dokumen syarat melintas. Sementara pos pengamanan Lebaran Polsek Talang Kelapa diketahui bukan untuk menghalangi pemudik yang masuk ke wilayah Talang Kelapa, namun hanya mengatur dan mengurai kemacetan menjelang Lebaran. Dilarang mudik, namun kan hari raya tetap dilaksanakan. Apalagi sekarang sedang pandemi, jadi tugas kami mengamankan kegiatan Lebaran sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan mudik. Seperti diketahui, lokasi checkpoint dan pos penyekatan mudik lebaran diperlakukan sejak tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Dalam penyekatan ini, pemudik dilarang masuk ke daerah lain tanpa ada kepentingan seperti layanan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan sakit atau berduka, pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang, dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang. Reporter Trisno Rusli, juru kamera Sri Depi, palpress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan keberkahan kembali datang. Bersama kita jaga kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Perbanyak ibadah selama Ramadan. Mari bangkit dari pandemi. Saya Haji Muslimin dan keluarga besar Rakyat Bengkulu Media Group, Sumatera Express dan Group mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Palembang Express dan palpres.com mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga dengan ibadah puasa kali ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan meningkatkan amal-amal ibadah kita. Semoga di bulan Ramadan kali ini wabah COVID-19 juga segera berakhir, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita secara normal lagi, dengan baik lagi. Selama wabah COVID, menjalankan ibadah puasa, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, rajin cuci tangan, memakai masker, dan juga menjauhi kerumunan dan keramaian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah warga yang nekat mudik menggunakan bus penumpang harus kembali ke rumah. Mereka dilarang mudik oleh petugas sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Satu keluarga ini harus kembali mengangkat barang bawaan setelah sebelumnya sudah berada di dalam bus untuk menuju kampung halaman. Namun mereka harus kembali setelah mendapat larangan dari petugas pos penyekatan yang ada di Simpang Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Muara Enim. Selain bus penumpang, kendaraan pribadi juga harus memutar arah karena tidak mampu menunjukkan dokumen yang membolehkan mereka untuk melintas. Pemberlakuan larangan mudik ini dimulai 6 hingga 17 Mei 2021. Dalam penyekatan ini, Polres Muara Enim menerjunkan sebanyak 150 personel yang tersebar di sejumlah pos penyekatan di perbatasan wilayah Kabupaten Muara Enim. Operasi penyekatan pemudik ini dipimpin langsung Kapolres Muara Enim, AKBP Dani Sianipar, dan dipantau pelaksana harian Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar. Kapolres Muara Enim, AKBP Dani Sianipar, memastikan para pemudik yang nekat melintas tanpa disertai surat-surat akan diputar balik ke daerah asal. Semuanya dilarang mudik. Instruksi dari pusat, semuanya dilarang mudik. Kami mengikuti instruksi dari pusat. Di pos penyekatan nanti kami akan libatkan anggota kita semuanya full untuk menyaring seluruhnya yang akan lewat di depan pos. Sementara itu, PLH Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar menilai operasi penyekatan kendaraan mudik di wilayah Kabupaten Muara Enim berlangsung kondusif, meski terdapat beberapa warga yang masih nekat pulang kampung. Di sini sekali lagi saya sampaikan, tugas ini tidak bisa dilakukan hanya kita saja sebagai penyelenggara negara. Saya berharap semua masyarakat, utamanya khususnya Kabupaten Muara Enim, akan dapat memberikan empatinya pada penyelenggaraan dari hari-hari akhir Ramadan dan pelaksanaan Idul Fitri. Karena berkaca pada tahun lalu, tahun 2020, ketika pasca Lebaran ada peningkatan 93% dari COVID-19, dan kita berharap tahun ini tidak terjadi. Oleh karenanya kita lakukan antisipasi dini menghadapi hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu tidak ada lagi cara lain. Mari kita bersama-sama menjalankan seluruh instruksi yang berdasarkan tingkatnya pusat, provinsi, dan kabupaten sampai dengan tingkat terbawah sekalipun desa dan kelurahan. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sopir bus antar kota antar provinsi atau AKAP mengaku pasrah dengan larangan pemerintah mudik lebaran. Dengan larangan ini mereka mengaku akan semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anto, salah seorang supir bus AKAP rute Palembang Muara Enim, hanya mengaku pasrah larangan mudik yang diberlakukan pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei ini. Aturan larangan mudik membuat dirinya dan rekan seprofesinya kehilangan pemasukan berhari-hari. Padahal Lebaran merupakan momen untuk mencari pendapatan lebih banyak dibanding hari biasanya. Anto mengaku hari terakhir sebelum pelarangan mudik, angkutan bus AKAP belum mengalami lonjakan penumpang. Dalam sehari dia hanya mendapat 6 penumpang ke Muara Enim dengan ongkos penumpang Rp50.000 per orang. Namun biaya ini juga untuk menutup operasional sebesar Rp400.000 per hari.
Sebelumnya, lonjakan penumpang akan terasa menjelang mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tapi harapan mendapat penumpang melimpah jelang Hari Raya harus pupus karena aturan larangan mudik oleh pemerintah. Kalau sehari ini paling dapat 6. Kalau dia itu kurang, nggak tekor. Kalau dia 400 pp. Minyak. Palembang? Hah? Palembang 400? Iya, Palembang nomor ini pp 400. Asik gitu kan, gitu kan. Kalau aku 50.000 penumpang, 50.000 ke Palembang. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, berbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infanteri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat berbuka, ingat Capanda. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya bersama tim redaksi Sumsel 24 jam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi, sampai jumpa.